Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah fisiologi hewan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sebelumnya, tolong saudara persiapkan dulu agar siap untuk belajar. Kalau perlu mencatat, silahkan mencatat, siapkan catatannya. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Masih ingat tentang homeostasis yang dipelajari minggu yang lalu? Masih ingat juga komponen penyusun homeostasis? Saraf kedudukannya di mana? Ya, perhatikan baik-baik gambar di slide di depan Anda ini. Komponen penyusun homeostasis tersusun dari reseptor, kemudian pusat integrasi atau sistem saraf, dan efektor. Ya. Tentang reseptor, tentang efektor, kita akan pelajari pada minggu-minggu selanjutnya. Hari ini kita akan fokus pada mempelajari bagaimana saraf memproses informasi yang dia terima. Ya. Masih ingat bentuk dari sel neuron? Ya, sel neuron adalah sel hewan. Dia terbagi atas badan sel atau soma, kemudian dendrit, dan akson. Secara fungsional, neuron ada 3 macam, yaitu neuron sensoris. Neuron sensoris adalah neuron yang berhubungan langsung dengan reseptor. Kemudian neuron motoris. Neuron motoris adalah neuron yang berhubungan langsung dengan efektor. Dan interneuron. Interneuron adalah neuron-neuron yang menghubungkan antara neuron sensoris ke pusat integrasi maupun antara pusat integrasi ke neuron motoris. Berdasarkan strukturnya, neuron ada 3 macam, yaitu neuron multipolar yang terlihat pada gambar A, kemudian neuron bipolar yang terlihat pada gambar B, dan neuron unipolar yang terlihat pada gambar C. Ya, di dalam sistem saraf, neuron tidak sendirian, artinya dia mempunyai supporting team, tim pensupport fungsinya. Siapakah itu? Dia adalah sel-sel glia. Sel-sel glia terdapat di sistem saraf pusat dan perifer. Ada beberapa jenis sel glia, yaitu ada astrosit, ya, kemudian ada oligodendrosit, ada sel-sel mikroglia, ada juga ependima, kemudian ada juga selubung mielin, dan seterusnya. Lalu, apa fungsi dari sel-sel glia? Ya, ini posisi sebelum ke fungsi, kita lihat dulu posisi dari sel-sel glia di dalam sistem saraf. Seperti ini ya, posisinya bisa Anda perhatikan mana neuron dan mana sel-sel glianya. Kemudian sebetulnya apa sih fungsi dari sel-sel glia? Sel glia berfungsi sebagai supporting team dari neuron. Artinya apa? Dia tidak bisa menghantarkan rangsang seperti halnya neuron, namun dia mendukung kehidupan dari neuron. Misalnya, astrosit. Astrosit adalah sel glia yang terdapat di Central Nervous System atau kita singkat CNS dan Peripheral Nervous System. Dia memiliki fungsi sebagai pemelihara neuron dengan meregulasi ion, nutrien, dan konsentrasi gas terlarut, kemudian mengabsorpsi dan mendaur ulang neurotransmitter, serta memperbaiki kerusakan yang terjadi pada neuron. Kemudian berikutnya adalah oligodendrosit, membentuk selubung mielin pada Central Nervous System. Kemudian mikroglia. Mikroglia berfungsi membersihkan lingkungan Central Nervous System dari sisa-sisa sel mati, sampah, sisa metabolisme, dan memfagositosis patogen. Kemudian sel-sel ependima
membantu produksi sirkulasi dan memonitor cairan cerebrospinal. Lalu sel-sel satelit yang mengelilingi sel-sel neuron dalam glia dan sel Schwann membentuk selubung neuron pada akson yang terdapat di perifer nervous system, turut serta memperbaiki kerusakan pada neuron. Setelah kita mempelajari tentang struktur neuron, kita masuk ke bagaimana neuron itu bekerja atau ke fisiologi neuron. Neuron ketika tidak mendapatkan stimulasi disebut dalam kondisi istirahat. Ketika neuron dalam kondisi tidak terstimulasi, saudara perhatikan komposisi kimia yang ada pada ekstrasel maupun intrasel dari neuron. Ya. Bagian intrasel kita sebut sebagai sitosolik dan bagian di luar sel kita sebut sebagai non-sitosolik. Ada 3 ion yang berperan besar di dalam proses fisiologi neuron. Yang pertama adalah ion natrium. Ion natrium komposisinya secara alamiah di dalam sitosol atau di dalam neuron itu hanya sedikit, hanya 15 milimol. Sedangkan di luar sel atau ekstrasel atau non-sitosol itu mencapai 140 milimol. Jadi perbandingannya hampir 10 kali lipatnya. Kemudian ion K+. Kebalikan dari Na, ion K+ banyak terdapat di dalam neuron. Mencapai 143 milimol. Di luar hanya sedikit, hanya 4 milimol. Kemudian ion Cl. Ion Cl di dalam sitosol hanya sedikit, hanya 3 milimol. Sebaliknya di luar dari sel atau di sisi non-sitosolik dia besar, 120 milimol. Dari sisi kelistrikannya, maka neuron pada mamalia jika diukur potensial istirahatnya mencapai sekitar minus 70 milivolt. Ya. Kondisi membran selnya, dia tidak permeabel dengan ion. Membran sel permeabel dengan ion terhadap ion K dan impermeabel terhadap Na. Artinya apa? Membran sel ion K tetap dapat menembus membran sel, sedangkan ion Na tidak. Ya, pada kondisi istirahat atau minus 70 milivolt. Yang perlu diketahui lagi, di dalam sitosol selain kaya dengan ion K, juga kaya dengan protein. Adanya protein ini menyebabkan kondisi di sitosol menjadi lebih negatif daripada di non-sitosol. Maksudnya, secara kelistrikan, kondisi di sitosol menjadi lebih negatif. Kondisi seperti ini disebut membran dalam keadaan polar. Ya, membran dalam keadaan polar. Sebagai gambaran, bisa saudara lihat pada tayangan berikut ini. Ini adalah gambaran ketika neuron dalam kondisi istirahat atau tidak mendapatkan stimulus. Ion Na digambarkan sebagai noktah merah yang ada di luar sel neuron. Kemudian ion K sebagai noktah biru yang terdapat di dalam neuron. Ya, seperti ini. Kondisi di dalam neuron ini selain ion K tadi sudah dijelaskan, terdapat juga protein-protein. Sehingga Anda bisa perhatikan kalau digambarkan di dalam itu lebih negatif. Ini di dalam ditandai dengan tanda negatif, kemudian di bagian luar ditandai dengan tanda positif. Seperti ini ya. Tolong dipahami. Ya, kita lanjutkan. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Ya, ini yang terjadi pada membran sel neuron.
Ya, nah perhatikan, seperti sudah saudara pelajari di biologi sel, membran sel itu memiliki pintu-pintu khusus untuk ion. Ya. Ada pintu khusus untuk ion Na, ada pintu khusus untuk ion K, dan ion-ion yang lain. Perhatikan gambar di depan saudara ini. Pada posisi istirahat, maka membran neuron, pintu ion K-nya terbuka. Artinya ion K dari dalam neuron itu bisa keluar dengan leluasa karena pintunya terbuka. Kemudian ada juga yang tertutup, tetapi artinya ini apa? Membran ini tidak impermeable dengan ion K atau bisa ditembus oleh ion K dari dalam menuju keluar. Sementara Anda perhatikan, untuk kanal ion Na itu tertutup rapat. Jadi, Na dari luar tidak bisa masuk ke dalam sel neuron. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau neuron terstimulasi. Neuron terstimulasi itu artinya neuron tidak lagi dalam kondisi istirahat atau kita sebut dengan kondisi polar. Ya. Hal itu bisa terjadi jika neuron menerima stimulus yang diterimanya mencapai ambang batas. Stimulus yang diterima neuron itu apa? Neuron hanya bisa menerima stimulus listrik. Jadi neuron tidak bisa menerima stimulus yang lain. Ya, saudara tahu ya, ada stimulus yang lain yang banyak, ada stimulus suhu, stimulus cahaya, stimulus tekanan, dan sebagainya, stimulus kimia. Tapi neuron tidak bisa menerima semua itu. Neuron hanya bisa menerima stimulus listrik. Nah, selain stimulus listrik, ada batasan yang lain, yaitu bahwa stimulus listrik yang dia terima harus memenuhi ambang batasnya. Maksudnya bagaimana? Jika neuron itu memiliki ambang batas, misalnya supaya dia terstimulasi adalah positif 30 mV, maka dari posisi istirahat yang minus 70 mV tadi, harus ada stimulus listrik yang bisa membuat neuron mencapai plus 30 mV, misalnya seperti itu. Ya, itu yang dikatakan dia mencapai ambang batas. Ketika stimulus yang diterimanya mencapai ambang batas, maka pintu-pintu ion Na akan terbuka. Artinya apa? Membran menjadi permeable terhadap ion Na. Begitu pintu terbuka, maka Na akan masuk ke sitosol. Kenapa bisa masuk? Karena tadi konsentrasi Na di luar sel itu jauh lebih tinggi daripada di dalam sel. Sehingga ketika pintu Na-nya terbuka, maka Na dari luar sel akan masuk ke dalam daerah sitosol. Daerah sitosol akan dibanjiri dengan ion Na, sehingga daerah sitosol yang tadinya bermuatan negatif akan menjadi lebih positif. Atau kita sebut terjadi perusakan polar atau depolarisasi. Depolarisasi yang terjadi itu memunculkan apa yang kita sebut dengan potensial aksi. Potensial aksi itu apa sih? Potensial aksi sebenarnya adalah listrik. Ya, dia adalah listrik. Potensial aksi yang terjadi ini akan dirambatkan dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam neuron tersebut. Ya. Kemudian pada bagian neuron yang terstimulasi atau muncul potensial aksi, setelah potensial aksi dipindahkan ke sebelahnya, maka akan terjadi proses repolarisasi.
kembali ke kondisi polar, repolar, dengan mekanisme transport aktif. Masih ingat ya transport aktif? Ketika 3Na keluar akan dibalas dengan 2K masuk sampai kembali ke posisi polar atau neuron istirahat. Nah. Ya, ini menggambarkan transport aktif pompa NAK ATPase. Ini gambar tadi, jadi posisi istirahat adalah minus 70 mV, kemudian dia ambang batasnya adalah ketika potensial membrannya mencapai plus 30 mV. Nah, untuk bisa mencapai plus 30 maka butuh 100 mV. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ketika sudah sampai ke 100 mV, ketika sudah dia mendapatkan 100 mV dan sampai ke plus 30, maka akan terjadi depolarisasi, di mana ion Na akan berduyun-duyun masuk ke dalam sitosol, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan polar. Sistem homeostasis tetap akan bekerja, di mana posisi ion Na yang ada di dalam itu harus dipaksa untuk keluar. Itu yang disebut dengan repolarisasi. Ini kemudian repolarisasi menggunakan mekanisme transport aktif NAK ATPase sampai kembali ke posisi polar di minus 70. Kemudian jika proses repolarisasi berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi itu posisi ketika neuron tidak bisa menerima rangsang sebesar apapun. Namun kondisi ini tidak akan terus-menerus terjadi, dia akan kembali lagi ke posisi resting membran potensial atau posisi membran istirahat atau minus 70 mV. Iya, kira-kira semacam ini gambarnya. Ini grafik potensial aksi. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa neuron memiliki ambang batas. Dia mengikuti hukum all or none. Artinya apa? Jika stimulus tidak mencapai ambang batas, neuron tidak akan terstimulasi. Misalnya tadi sebagai contoh, ketika potensial membran neuron terstimulasi adalah plus 30. Dari posisi istirahat yang minus 70, harus ada cukup listrik yang bisa menyebabkan potensial membrannya naik menjadi plus 30. Nah, ketika potensial membran yang dia terima tidak bisa menyebabkan mencapai plus 30, maka neuron tersebut tidak akan terstimulasi. Ya. Untuk mencapai ambang batas stimulus yang diterima neuron tidak hanya satu stimulus. Bisa jadi merupakan akumulasi dari beberapa stimulus. Katakanlah tadi misalnya 100 mV, itu tidak harus 100 utuh gitu, tapi bisa juga dipecah-pecah. Misalnya stimulus pertama dia hanya menerima 30 mV, jelas belum memenuhi ambang batas. Kemudian datang lagi stimulus kedua, misalnya stimulus kedua 30 mV lagi, belum memenuhi ambang batas karena harus mencapai 100. Ya. Datang stimulus ketiga, misalnya 40 mV. Kalau dijumlahkan 30, 30, dan 40, maka totally adalah 100 mV. Pada kondisi ini, maka neuron akan terstimulasi, ditandai dengan membukanya into ion Na+. Stimulus yang diterima neuron itu ada dua macam. Ada yang sifatnya eksitatorik, ada yang sifatnya inhibitor. Ketika stimulus yang diterima hanya stimulus eksitator, maka akan ada terjadi akumulasi stimulus.
Kemudian jika di antara yang diterima itu ada stimulus yang sifatnya inhibitor, maka penjumlahan dari stimulus eksitator dikurangi stimulus inhibitor, itulah yang disebut dengan total stimulus. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah tadi neuron mengalami stimulasi, muncul kejadian depolarisasi sehingga memunculkan potensial aksi. Potensial aksi yang muncul di bagian soma dari sel neuron tersebut akan dirambatkan menuju ke akhiran neuron atau menuju ke akson. Proses perambatannya agar lebih cepat dibantu dengan selubung mielin. Nah, bagaimana selubung mielin itu bisa membantu percepatan penghantaran potensial aksi? Saudara ingat, akson diselubungi oleh selubung mielin. Namun penyelubungannya kan tidak total rapat. Ada bagian-bagian yang tidak terselubungi oleh mielin yang disebut dengan nodus Renvier. Masih ingat ya nodus Renvier? Ya. Kemudian, nah, potensial aksi dari soma itu bisa meloncati stimulus memasuki nodus Renvier. Loncat lagi memasuki nodus Renvier berikutnya. Loncat lagi memasuki nodus Renvier berikutnya sehingga sampailah dia di akhiran akson. Proses meloncat-loncat itu menyebabkan penghantaran potensial aksi itu menjadi jauh lebih cepat daripada merambat secara biasa. Jadi pada neuron yang tidak memiliki mielin, potensial aksi akan merambat secara biasa dan itu menjadi sangat lama. Ya, jadi mielin di sini berfungsi secara fisiologis berfungsi mempercepat penghantaran potensial aksi dari soma menuju ke ujung akson. Gambar yang terpampang di depan saudara ini adalah ujung akson. Kemudian pada gambar yang ujung akson ini berhadapan langsung dengan membran neuron dari neuron berikutnya. Jadi misalnya ujung akson ini adalah milik neuron pertama, maka membran yang dia hadapi ini adalah membran dari neuron kedua. Antara akson 1 dan akson 2 terdapat celah. Celah artinya mereka berhadapan-hadapan tetapi tidak menempel. Ada celah yang dinamakan dengan sinapsis. Ya, jadi celah antara akhiran akson dari membran pertama dengan membran dari neuron kedua itu disebut dengan sinaps. Kemudian membran dari akson, akhiran akson ini disebut dengan membran prasinaps. Ya, prasinaps. Kemudian membran dari neuron yang kedua disebut dengan membran postsinaps atau pasca sinaps. Ya, ini ada tulisannya. Kemudian perhatikan lagi. Pada bagian akhiran akson ini terdapat vesikel masih ingat ya vesikel itu bulatan-bulatan begitu yang di dalamnya mengandung neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang bisa menghantarkan rangsang. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi pada bagian postsinaptik atau pasca sinaps terdapat reseptor-reseptor. Reseptor ini reseptornya siapa? Ini adalah reseptor dari neurotransmitter.
Posisinya seperti ini. Ya. Ketika potensial aksi sampai di ujung akson, di akhiran akson ini pada neuron pertama, ya setelah dirambatkan dengan bantuan mielin sehingga terjadi loncatan potensial aksi, maka menyebabkan membran di daerah prasinaptik ini akan menjadi permeabel. Permeabel dengan apa? Permeabel dengan ion Ca2+. Jadi ion Ca dari luar akan masuk menembus membran prasinaps. Ingat ya, ion Ca, bukan Cl, bukan Na, bukan K. Ion Ca2+ akan masuk menembus di daerah akhiran akson. Apa yang dikerjakan ion Ca2+ tersebut? Ternyata ion Ca2+ akan mendorong vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter untuk mengalami eksositosis. Perhatikan, masih ingat ya eksositosis itu apa? Perhatikan pada gambar di bawah ini bahwa vesikel akan didorong menuju ke celah sinaps. Kemudian begitu sampai di ujung akson, maka vesikel akan pecah dan isinya yang neurotransmitter tersebut akan dikeluarkan ke celah sinaps. Nah, neurotransmitter tersebut akan berjalan menuju ke membran pasca sinaps. Mengapa demikian? Karena pada membran pasca sinaps itu terdapat reseptor neurotransmitter. Ya, demikian maka dia akan masuk bergabung dengan reseptor-reseptornya yang ada di membran pasca sinaps. Jadi ini yang digambarkan dengan segitiga hitam-hitam itu, neurotransmitter itu akan bersatu dengan reseptornya yang ada di pasca sinaps. Ya, bersatu semuanya diisi. Nah, setiap terbentuk kompleks neurotransmitter reseptor, maka muncul arus lokal. Arus listrik lokal pada membran pasca sinap atau postsinap. Setiap terbentuk lagi neurotransmitter reseptor, muncul lagi arus listrik lokal. Dengan potensial yang kecil-kecil begitu. Nah, arus listrik lokal yang muncul berkali-kali tersebut akan mengalami akumulasi. Akumulasi dari arus listrik lokal ini suatu ketika akan menyebabkan tercapainya ambang batas dari neuron yang kedua. Misalnya setelah dijumlah-jumlahkan akan mencapai 100 mV. Nah, otomatis neuron yang kedua ini akan terstimulasi seperti halnya neuron yang pertama. Ya, jadi akan muncul potensial aksi seperti halnya pada neuron yang pertama. Ya, baik. Apa yang Ibu jelaskan tadi bisa diringkas dari pada slide berikut ini. Ya, ini gambar diagram alir mekanisme penghantaran impuls pada sinaps eksitatoris. Ya, ketika potensial aksi tadi sampai di ujung akson atau kadang-kadang disebut juga sebagai bulbus terminalis, maka membran di bulbus terminalis akan permeabel dengan ion Ca2+. Ca2+ masuk ke bulbus terminalis atau ke akhiran akson. Akibatnya akan mendorong vesikel yang berisi neurotransmitter menuju ke akhiran membran prasinaps. Nah, vesikel pecah, neurotransmitter akan tereksositosis menuju celah sinaps. Neurotransmitter akan bergerak menuju ke membran postsinaps dari neuron berikutnya. Kemudian neurotransmitter akan bersatu dengan reseptornya di membran postsinaps.
membentuk kompleks neurotransmitter reseptor. Terbentuknya kompleks neurotransmitter reseptor memicu terjadinya arus lokal. Artinya muncul listrik kecil-kecil begitu di membran postsinaps. Kumpulan atau akumulasi dari arus-arus lokal tersebut akan menjadi stimulus bagi membran postsinaptik ketika akumulasi tersebut mencapai ambang batas neuron. Nah, begitu muncul stimulus, maka akan terjadi proses depolarisasi sehingga muncul potensial aksi di membran postsinaps. Artinya potensial aksi atau impuls dari neuron pertama akan diteruskan ke neuron kedua. Begitu seterusnya. Ya. Setelah Anda memahami penjelasan saya yang pertama tadi, kemudian kita cermati. Apa yang terjadi pada neuron yang Ibu jelaskan tadi, itu adalah proses yang terjadi pada neuron dengan sinaps eksitatorik. Namun di alam ini tidak semua sinaps itu adalah sinaps eksitatorik. Ada juga sinaps yang sifatnya tidak bisa menghantarkan potensial aksi karena sesuatu hal. Itu disebut dengan sinaps inhibitorik. Setelah mencermati proses kejadian perpindahan potensial aksi dari neuron pertama ke neuron kedua dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira faktor-faktor apa sajakah yang sekiranya dapat menghambat penghantaran potensial aksi pada sinaps inhibitorik? Ya, bisa Anda perhatikan, Anda cermati mulai dari awal. Misalnya mulai dari munculnya stimulus listrik. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu apa yang terjadi dan seterusnya sampai potensial aksi dipindahkan ke neuron selanjutnya. Nah, itu pada kondisi sinaps eksitatorik. Bagaimana inhibitorik? Nah, berarti bagaimana atau apa-apa saja yang menyebabkan potensial aksi itu bisa dihambat? Nah, kemudian kalau Anda sudah menemukan beberapa faktor penyebabnya, maka jelaskanlah mengapa faktor tersebut bisa menghambat penghantaran potensial aksi. Jadi persoalan ini silakan saudara diskusikan dengan kelompok saudara dan minggu depan akan kita bahas mengapa hal ini terjadi. Ya. Berikut adalah ringkasan transmisi sinaptik. Ya. Pada bagian kiri itu adalah pada sinaps eksitatorik dan pada bagian kanan adalah sinaps inhibitorik. Ya, coba perhatikan ya. Baik. Kemudian tentang neurotransmitter yang Ibu sebut-sebut beberapa kali tersebut, tadi sudah disebutkan, dia merupakan senyawa kimia penghantar impuls. Contohnya, misalnya ya, asetilkolin, adrenalin, dopamin, kemudian gamma butirat aksid atau yang disebut dengan GABA dan sebagainya. Tugas saudara adalah menyebutkan neurotransmitter yang lain dan apa fungsinya. Fungsi di sini berkaitan apakah dia neurotransmitter yang pada sinaps eksitatorik atau neurotransmitter yang sifatnya menghambat, yaitu pada sinaps inhibitorik. Silakan saudara browsing, bisa cari dari manapun sumber-sumber yang valid, dan tugas dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa selalu mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Dan Ibu ucapkan selamat belajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.